Dan kembali lagi dalam One on One dan saya masih bersama dengan Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan 2004-2009. Ibu, tadi kan kita sempat singgung-singgung sedikit politik ya. Saya juga sebenarnya ada sedikit cerita dan saya terkesan banget nih sama statement Ibu. Kebetulan kan waktu Ibu dulu menjabat sebagai Menteri Kesehatan kan Ibu berhasil nih menangani flu burung, flu babi gitu ya Bu ya. Terus Ibu sempat ngomong tuh bahwa saya bisa hentikan flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai politik. Nah, ini kan politik transparansi. politik transparansi. Ya. Boleh diceritain nggak sih Bu? Transparansi. Ya pada waktu itu kan saya sebagai menteri, jadi saya mempunyai tugas yang menurut saya sangat berat. Jangan sampai negara saya kena pandemik begitu. Dan kita teliti sendiri. Dia mengatakan bahwa flu burung itu menular dari burung ke ayam, ayam ke manusia. Saya membuktikan bahwa ayam tidak bisa menular ke manusia. Jadi saya pakai dokter hewan waktu itu yang ada yang membackup gitu. Dan kemudian mereka mengatakan pandemik itu kalau human to human transmission. Ya. Dan saya membuktikan bahwa virus yang Anda tuduh sebagai human to human transmission tidak punya reseptor human to human transmission. Jadi menangnya telak. Dan Ibu kemudian buktikan ke WHO. ya, dan WHO mundur teratur. Sehingga pandemik itu gagal, tidak jadi. Padahal sudah sampai ke negara-negara sudah kena semua, Vietnam, kemudian Thailand, kemudian Mesir, kemudian semua kena. Tapi bisa berhenti. Nah, itu sebetulnya harusnya begitu. Politik transparansi. Tapi Ibu punya keahlian untuk meneliti itu semua. Nah, kita membuka. Misalkan COVID kemarin. Seharusnya ditanya mana buktinya kalau ada yang dari kelelawar menular ke manusia. Sampai sekarang kan nggak ada. Ya. Nggak diomongkan, malah dipakai tuduhan antara Amerika dengan Cina, padahal yang namanya pandemik itu nomor satu harus ditemukan. Ya. Virus yang berasal dari binatang ke manusia. Gampang sekali kita lihat apakah ada reseptor manusianya apa tidak. Lah, COVID kemarin adanya human to human, tapi yang dari binatang pertama kali ke manusia tidak ditemukan. Jadi PR kita ini sebetulnya penelitian ya Bu? Iya, kita mentransparankan masalah itu dengan hasil riset itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Iya. Nggak bisa dipungkiri. Karena ada data. Iya, ada data. Tapi datanya harus valid. Datanya harus. Jadi kita banyak orang pintar di Indonesia itu. Banyak sekali. Cuman ya harus ada yang mimpin. Yang mimpin itu harus berani berpikir merdeka. Nah, kadang-kadang kita itu kalau WHO sudah mengatakan ini dari Gambia itu karena diethylene glycol, diethylene glycol itu ngikutin aja kita. Mau berpikir itu padahal merdeka gitu. Secara geografis juga berbeda begitu ya Bu ya. Saya kadang-kadang kenapa sih berpikir kok mesti nurut sama orang. Oke, itu dijalani dan itu diatasi dan seperti tolong yang sakit, oke, tapi harus berpikir merdeka di belakangnya. Oh, saya bisa menyingkirkan ini karena penelitian ini begini. Saya bisa menyingkirkan itu karena ini. Perlu ada orang-orang yang bisa maju. Sebetulnya orang semua maju, tapi majunya itu punya data yang valid gitu ya Bu. Majunya itu nurut ya Bu. Nurut sama mereka. Tapi itu memang sesuatu yang sehingga mendarah-mendaki. Ya. Kalau you mau jadi dokter atau mau jadi dokter itu satu tingkat yang paling tinggi dari seorang saintis ya. You harus membuktikan bahwa Anda harus berpikir untuk merujuk pada mereka, pada negara maju. Ya. Begitu itu sudah ada pemikiran baru, bisa nggak lulus Anda. Gitu. Itu yang itu sudah berpuluh-puluh tahun. Maka university itu adalah tempat yang sangat subur untuk merubah mindset suatu bangsa. Ya.
Maka jangan bangga bahwa universitas kita itu bagus-bagusnya seperti apa. Karena menurut mereka nilainya segini. Jangan itu. Kalau universitas bagus itu hanya harus bisa mengatakan seberapa banyak yang kau berikan pada bangsa dan negara ini. Bukan dengan parameternya barat, bukan dengan parameternya apa. Justru harus kita lahirkan dari universitas-universitas kita sendiri ya Bu ya, dokter-dokter ini. Iya, tapi sekarang semua berkiblat pada yang Asing. namanya maju Ya. itu ke sana. Negara maju. Yang maju itu. Padahal kita yang maju punya. itu kalau suatu universitas bisa merubah nasib bangsa dan negara ini. Ya, itu value-nya. Ya, itu value-nya. Bukan kalau mengikuti mereka jadi bangga, lah ini semua universitas. Kalau mengikuti mereka jadi bangga. Ya, Nggak peduli bangsa dan negaranya. betul. Itu. Tidak punya lagi rasa nasionalis kemudian. Nasionalisme jauh dari situ. Nah, itu. Jadi Sekarang seberapa dokter-dokter banyak. Di, Nah, itu di mesti daerah juga sekarang Apanya? kondisinya gimana? Dokter di daerah berkurang kabarnya Bu. Oh, kalau dokter Dokter terpusat saja hanya di ibu kota. ya karena tidak ada sistem yang mendistribusikan dokter. Karena dulu kalau zaman saya itu saya sekolah spesialisasi jantung itu dibiayai pemerintah. Dan kemudian setelah lulus diatur oleh pemerintah mau ditempatkan di mana. Gitu. Jadi dulu daerah-daerah pucuk itu semua ada dokternya. Sekarang semua dokter karena pemerintah tidak membiayai, tidak ini sehingga dokter begitu lulus bingung mau kemana. Lagi-lagi ini masukan juga untuk pemerintah ya Bu Ya. ya. Mestinya begitu. Nah, mestinya itu kembali lagi ke zaman waktu itu kesehatan adalah komoditi sosial. Nah, komoditi sosial maka dibiayai oleh pemerintah. Sebetulnya sih dari APBN kita juga sudah seneng loh nomor 1 pendidikan. Udah bener banget. Tapi pendidikan untuk apa? Untuk mendidik bangsa dan negara ini supaya cerdas dalam berbangsa. Kita itu kaya raya banget. Bagaimana supaya kita tidak dijajah? Nah itu sebetulnya mendidiknya begitu. Uang APBN yang segitu besar. Mendidik bangsa kita supaya kita mandiri. Tidak harus ikut-ikutan dengan yang di luar. Nah mestinya begitu. Dan kesehatan juga mendapat APBN juga besar. Seharusnya bagaimana menyehatkan rakyat di bawah. Nah ini Bu, di tengah kondisi geopolitik yang seperti ini, kemudian banyak kepentingan-kepentingan begitu. Bagaimana kita bisa tetap menjaga kesehatan ini, kita harus jagain begitu ya buat masyarakat. Itu gimana Bu? Seharusnya kita kembali ke UUD 45. Ini jawabannya. Walaupun jawabannya mesti, aduh abstrak banget. Sebenarnya tidak abstrak. Jadi gini, aturan-aturan yang ada, undang-undang yang ada sekarang ini berdasarkan Undang-Undang 2002. Di mana Undang-Undang 2002 itu adalah Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen 4 kali. Undang-Undang Dasar 45 yang asli dulu itu untuk kepentingan rakyat. Tapi setelah diamandemen bukan untuk kepentingan rakyat. Kalau nggak percaya, lihat sendiri. Masih banyak. Nah, satu-satunya jalan kita harus mengembalikan setiap undang-undang yang ada di negara ini adalah untuk kepentingan rakyat. Coba dipetani satu-satu. Apa yang ramai di situ pasti, wah undang-undangnya sudah cocok. Padahal undang-undang ini yang mesti dibenahi. Nah ini suatu pemikiran yang tidak gampang untuk dilaksanakan, tapi harus dilaksanakan. Nah, saya bersuara begini adalah untuk kaum muda, karena kalau kita kembali ke UUD 45 dan kita dalami betul preambulnya, pembukaan Undang-Undang Dasar saja udah bahwa melindungi segenap bangsa
dan tumpah darah. Ya. Itu nomor satu, melindungi. Jadi tidak ada undang-undang yang beredar merugikan rakyatnya. Kalau undang-undang itu ada yang merugikan rakyat, pasti itu adalah bukan dari yang asli. Pasti itu dari... Sudah ada perubahan. Apakah kaum milenial menyadari ini? Padahal milenial inilah nanti yang akan mewarisi negara Republik Indonesia yang sangat luar biasa ini. Kalau tidak tahu intinya apa sih negara kita ini, siapa sih yang punya, kita nggak akan sesulit sekarang ini. Kita akan pasti menjadi negara yang kaya raya. Kalau kita percaya kita bisa berbenah dan menjadi negara kaya, Bu. ya, sangat bisa. Baik, terima kasih insight-nya Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan 2004-2009 bersama One on One hari ini. Ibu sehat selalu dan semoga Insya Allah. apa yang harus dibenahi tentunya harus segera dibenahi agar tentunya kasus-kasus yang seperti ini tidak lagi kembali terulang dan kita semakin kaya, Ya. Bu, ya, dan semakin sehat gitu. Dan demikian One on One edisi hari ini. Saya Nawayogi Kusuma, terima kasih dan sampai jumpa. Ibu, makasih banyak.